Tolong saya dikoreksi kalau seandainya saya salah persepsi. Ya, apakah sebenarnya sumber konflik itu adalah agama-agama itu sendiri gitu. Ketidakharmonisan beragama itu justru adalah agama itu sendiri. Ketika pandemi, hiburan saya satu-satunya adalah nonton Dialog Positif bersama anak-anak saya. Anak saya kemarin ini yang nomor 3 ulang tahun ke-17. Dan dia memiliki keberanian dan kejujuran untuk memilih kolom agama yang berbeda dengan kami. Gara-gara Dialog Positif. Oke, ya. Gara-gara Dialog Positif ya, bukan saya ya. Rasa agama sudah terdegradasi jadi perusahaan besar yang ya itu tadi, ada kepentingan di dalamnya, ada macam-macam gitu. Semua yang kita dapatkan pada awalnya keyakinan, tapi pada akhirnya keyakinan apapun yang kita miliki nggak bisa melawan yang namanya kenyataan gitu. Kita tuh kadang ngelihat segala sesuatu tuh oposisi sih teman-teman ibu. Benar lawannya salah, hidup lawannya mati. Diajarin setiap agama, pokoknya di luar Islam neraka, di luar Islam dosa, di luar Islam kafir, udah aja. Tapi kenyataannya, saya punya nenek baik banget gitu bu. Terus saya mulai berpikir bahwa masa sih nenek saya yang baik gini masuk neraka gitu. Nah terus guru agama saya bilang, ya sebaik-baik apapun, pokoknya kalau bukan Islam ya masuk neraka gitu. Terus saya nanya, emang Pak Ustadz udah pernah belum? Belum sih. Nah saya juga bingung gitu. Orang yang ngomong aja belum pernah gitu waktu itu. Ini batik pakem, Mas. Oh, pakem. Yang diciptakan leluhur kita dengan hening, karena dulu kita tidak punya budaya tulis, tidak punya budaya dokumen, sehingga adanya budaya simbol atau prasasti-prasasti. Oke. Nah, sekarang budaya tuturan untuk memaknai oh ini pernikahan, karena dulu leluhur kita itu acara apa, di mana pakai apa, siapa itu simbol status. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, Esther. terima kasih. Menarik. Ya. Bagi rekan-rekan yang ingin melihat batik walang keke ini ada di alun-alun Grand Indonesia kalau masuk sebelah kiri dan di Sarinah. Tapi yang di sini yang collection. Dan di sini ada pelatihan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan dulu dong buat acara ini, sangat syahdu ya. Terima kasih. Saya begitu masuk ke rumah ini kayak lagi nonton Doctor Strange ya. Ini kayak kamar touch gitu ya. Keren banget tempatnya. Masuk ada stupa, naik di atas ada Asmaul Husna. Di sini ada wayang, di sini ada kaligrafi. Terus wah seru. Di atas ini Hindu. Oke. Dari sini karena Prambanan. Oh ini dari luar ya. Karena memang leluhur kita kan memang dulu sejarahnya kan Hindu juga Muslim. Oke, jadi memang basicnya dari situ gitu ya, Hindu, Buddha, Muslim. Wah, luar biasa. Dan bahagia sekali saya bisa hadir di sini di diskusi yang saya rasa penuh hikmat gitu ya. Tadi diawali dengan Wahyu Tumurun itu tentang keheningan gitu ya, itu luar biasa juga. Dan saya nggak dapat brief apa sih ya Pak ya. Saya juga nggak tahu mau ngapain sih sebenarnya. Nggak ada agenda, pokoknya diundang ke sini ya, nggak tahu mau ngapain. Jadi intinya mungkin sore hari ini kita tepuk tangan dulu dong buat Ugen. Ada Ugen juga, ada Lopon juga. Lopon kayaknya boleh di tengah nggak? Supaya frame-nya bagus. Betul. Gitu. Biar masuk. Biar panjat sosial lah sekali-sekali lah. Biar kita ngajar nih guru. Iya, guru tuh harus di tengah. Iya. Sini. Nah, gitu. Sip. Oke. So mungkin kita sore hari ini kita akan bertukar rasa kali ya. Jadi mungkin karena ada dua biksu yang sakti di sini gitu. Terbang ya. Ya, ngomong-ngomong bahasa Indonesianya getting better ya. Yes. Ya, getting better ya. Lobon luar biasa. Oke, mungkin kita mau start dari apa atau dari gimana? Dari Ugen dulu kali ya. Iya, boleh. Mau cerita.
Kang Abu. Oh gitu. Bukan pinter hosting. Oh iya oke. Ayo. Kuncinya ada di Kang Abu. Ya, ya oke. Mungkin nanti kita dari floor pertanyaan sih yang paling asik sih sebetulnya gitu ya. Cuman Lopon baru perdana datang ke sini. Iya. Oke. Saya mungkin pengen mengawali dulu dari suasana tempat ini gitu ya. Yang di sini kita masuk tuh kayak akan interfaith gitu. Di sini tuh semua tradisi ada, di sini tuh semua ajaran ada, tapi kita bisa berdamai untuk bisa duduk gitu. So mungkin kita awali dari Lopon dulu kali ya. It's okay ya? Dari Lopon dulu ya. Kita bicara tentang bagaimana menerima perbedaan untuk kita bisa mengerti bahwa mau itu Buddhism, Hinduism, Islam gitu ya atau apapun itu, basicnya adalah how we love life kan gitu ya. Basicnya adalah bagaimana kita mencintai hidup gitu. Nah mungkin boleh kasih perspektif dulu tentang apa sih? Oh ya, Ugen dulu lah ya. Murid manut sama guru aja ya. Gak ada pilihan saya. Guru cek dulu. Dicek dulu ya. Cek dulu. Mungkin dari Ugen dulu tentang si interfaith dan pembicaraan yang sangat terbuka, dan saya rasa momen ini tuh sangat mahal sekarang. Betul. Dimana kita ada di tengah gonjang-ganjing perbedaan, sangat mudah menyalahkan, sangat mudah menerakakan gitu ya. Dan saya rasa ini yang perlu kita bangkitkan lagi sebagai ketimuran kita Bhinneka Tunggal Ika gitu. Silakan Ugen. Ya, ketika berapa tahun yang lalu ya, saya pertama kali ke sini juga dari Mbak Menil ya. Nah, dan dihubungkan terus diajak ke sini, itu saya merasa wow, rumah ini kok rasanya damai ya. Kaget saya di sini loh, katanya Muslim, tapi kok ada gereja, ada simbol-simbol gereja juga ada, Buddhis ada, Hindu ada, semuanya ada. Saya merasa adem. Nah, keademan itu, peace itu terjadi ketika kita menerima semua apa adanya. Kita tidak saling menghakimi, tidak merasa aku yang paling benar, yang lain salah. Nah, di sini saya banyak belajar di Himalaya. Dan dari Lopon itu sebutan dari nama guru, tapi dalam bahasa Tibet ya, Lopon. Itu Lopon. Itu kami diajarkan bahwa belajar Buddha itu bukan belajar agama loh. Karena ini justru beyond religion. Karena sebenarnya hanya adalah mind training. Bukan surga neraka, bukan tentang yang ini salah, yang itu benar, tetapi penerimaan diri kita, pulang ke diri kita, melihat semuanya dari dalam. Dan ketika saya bisa melihat itu semua, setiap saya berjumpa dengan semua makhluk dan siapapun, saya nggak melihat perbedaan, malah melihatnya semua persamaan. Kalau kita belajar mau dalam tentang agama kita masing-masing, pasti intinya semua sama. Dan kita memang sama. Kita semua manusia, lahir menjadi manusia di saat ini, mempunyai keinginan untuk bahagia dan tidak mau menderita. Itu aja basicnya. Jangan dikonsepin yang lain-lain, direkayasa yang lain-lain, kita malah makin pusing toh. Akhirnya kalau kita belajar hanya sampai di titik depan, the shallow, kita belajar tuh hanya di awal, terus digenggam, akhirnya kita hanya seperti katak dalam tempurung, ya toh. Seperti gini, paling gampang. Misalnya saya ini nggak pernah traveling, saya dari Bantul, desa kecil di Jogja, saya nggak pernah traveling. Terus saya tiba-tiba bilang gini, oh Bantul itu the best, kota yang lain itu rusuh, kota yang lain jelek, makanannya nggak enak, ini. Nah itu seperti kita kalau hanya belajar satu, terus tiba-tiba udah ngomong seperti itu. Nah inilah yang diajarkan oleh Lopon ke saya. Terima semua, karena kita semua akhirnya pada dasarnya sama. Dan saya senang banget melihat sekarang di kekacauan, walaupun ini kacau di Indonesia terlebih ya, kacau dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, peperangan ini itu, saya merasa sangat lucky
to be able to see this knowledge, sesuatu yang aku belum pernah pelajari dalam agama saya sebelum-sebelumnya, dan merasa wow, oke, damai. Dan itulah sebenarnya dharma yang benar, adalah dharma ketika kita belajar bisa menerima segalanya dan kita damai. That's it. No more and no less. Lopon sudah mengerti dalam bahasa ini atau masih saya ngomongnya kecepatan? Ngerti. Ya, ini kayaknya aku dites. Nanti habis itu tinggal diuji. Oke, Oh, iya. terima kasih, kita tepuk tangan dulu dong buat Ugen. Dan penasaran banget dari sudut pandangnya Lopon melihat ini semua ajaran, religion, spirituality, meaning of life gitu ya. Dan ini semua tuh sebetulnya apa sih, dan sebagai teacher, sebagai guru yang sudah dari usia berapa ya? Jadi 8 tahun. dari 8 tahun ya, sudah jadi monk. Ya. 8 tahun jadi monk. Apa sih perspektif Lopon tentang ini semua gitu? Silakan. Saya belajar apa itu ya? Ya. Ya, apa? Dapat apa? Perkataan. Ya. Ya, bahasa saya beda ya dikit. Bahasa Indonesia ya benar. Ada lagi campur di bahasa Buddha dikit, udah campur. Ya dari saya umur 8 udah masuk ke belajar dharma ya. Ini pun bukan saya minta saya mau belajar atau apa, karena Buddha juga ada kadang orang sakit-sakit gak cocok gak cocok di mana, dan taruh ke wihara atau apa kirim ya, dan di situ udah sembuh. Papa mama bilang I think dia cocok situ lah, dan taruh wihara, dan belajar ya. Pengalaman saya sampai sekarang umur 41, I think saya udah pakai baju gini 33 tahun lah ya. Dan saya banyak pengalamannya. Saya dari kecil tuh sampai sekarang belajar ini, gak ada belajar yang jangan ngomong jelek ke orang, jangan kita selalu banyak kemalakatan, jangan kita tolak. Nah, selalu guru ngajar ke saya, ya kita hidup ini semua ketidak kekal, ya ketidak kekal. Gak tahu kapan kita sampai berapa gitu. Dan banyak Buddha pun ada banyak tulis saya baca, ketidak kekal hari ini ada, nanti gak ada gitu ya. Lebih bagus kita jaga diri, jangan bikin orang ini orangnya saya bisa bikin dia saya yang lebih tinggi, dia rendah. Saya pintar, dia gak pintar, gak ada. Selalu kita perlu damai dan sangat rendah hati. Belajarnya rendah hati gitu. Nah, kegampang dikit ada susah, dan ya kita guru bilang dari mulai keluarga. Dari keluarga, pertama di keluarga cocok dulu, dan teman-teman, dan pelan di kampung, di dunia, dan kita bisa semua bersama gitu belajar ini ya. Dan tadi saya sampai ke sini, wow, tadi cerita ini seperti ruang gini, ini ya, berapa agama ini, yalah. Orang pun nama beda-beda, Abu Marlo, Lopon Dorje, Ugen, satu ruangan masuk, dan kita mau kenalkan udah jadi satu, ya. Gak boleh kita saya ini beda, namanya beda, hatinya sama, semua maunya damai ya. Hari ini pun saya senang banget. Kemarin pun Abu Malu udah jumpa, dia pun sangat open mind lah ya, open mind. Dan dia ada cerita ke kita. Saya pun orangnya sama ini, gak ada saya ini saya Buddhis,
my dharma is best. No, saya ketemu orang Islam, Kristen, baik semua baik. Gak baik semua gak baik. Buddhis pun gak baik, Islam pun gak baik. Seseorang ini bukan agama yang ini, diri sendiri. Penting kita perlu to get sharing dan bagus kita terima gitulah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan juga. Ya. Baik, mungkin akan lebih seru kalau mungkin ada dari tanya jawab kali ya, supaya langsung direct karena kayaknya kalau one way dan topiknya kan kita juga nggak ada topik besar gitu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan langsung yang dari ibu dan bapak mau lemparkan ke floor untuk jadi bahan obrolan kita atau discussion, it's very open to diskusi gitu. Mangga, dipersilahkan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, udah waktunya habis ya. Selesai nggak selesai kumpulkan. Terima kasih sebelumnya atas perkenalannya. Topik mengenai keharmonisan antar umat beragama ini menarik ya bagi saya ya. Dan saya sering berpikir gitu kalau mengikuti dialog-dialog tentang keharmonisan itu. Karena kalau kita lihat kenyataannya ya, kenyataan sejarah gitu, sering terjadi konflik antar pemeluk agama. Ini kenyataan sejarah dan bahkan kita lihat sekarang juga masih terjadi gitu. Termasuk di tanah air kita sendiri. Nah, apakah ya tolong saya dikoreksi kalau seandainya saya salah persepsi. Apakah sebenarnya kalau kita membicarakan tentang keharmonisan beragama itu sebenarnya ada suatu elephant in the room gitu. Ada suatu sebenarnya is staring at us gitu, but we don't want to address it gitu. Apakah itu? Ya, apakah sebenarnya sumber konflik itu adalah agama-agama itu sendiri gitu. Jadi maksudnya ajaran agama itu sendiri somehow menjadi lahan subur untuk keakuan kolektif, kovinisme, fasisme gitu, tentang bahwa aku atau agama aku menjadi aku adalah yang paling benar gitu. Jadi apakah sebenarnya sesungguhnya root cause-nya itu, ketidakharmonisan beragama itu justru adalah agama itu sendiri. Nah, saya silakan di-challenge kalau saya salah persepsi ya. Mudah-mudahan saya salah persepsi, tapi itu yang saya lihat gitu. Baik. Makasih. Oke, terima kasih. Wah, seru banget nih ya. Oke, ada lagi mungkin nanti bisa kita satuin tentang si agama itu sendiri ya, menarik. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Saya sangat memaknai tiada kebetulan dalam hidup ini. Kebetulan saya memiliki 4 orang anak, 2 orang dibesarkan secara mainstream, tapi 2 anak yang terakhir tuh agak beda karena saya mengalami ada sesuatu yang besar dalam hidup saya. Ketika saya melahirkan anak saya terakhir, saya mengalami katanya nearly death experience. Sejak itu saya sempat ada dalam kebingungan untuk what next. Tapi ketika saya berhasil kembali lagi hidup, artinya kan ada satu misi jiwa yang harus saya selesaikan. Sejak itu saya mulai memasukkan anak saya ke sekolah dengan basis Tao, Pahwa, which is kayaknya saya orang Jaksel satu-satunya yang ada di Tangerang. Dengan berjalannya waktu, ya nilai-nilai yang disampaikan tentu beda, banyak praktek, dan saya sangat mensyukuri itu. Sampai akhirnya masuk pandemi. Ketika pandemi, hiburan saya satu-satunya adalah nonton Dialog Positif bersama anak-anak saya. Dan goalnya, saya nggak bisa bilang ini goal, tapi satu proses yang saya harus accept. Ketika saya bilang pertemuan itu membawa hikmah, anak saya kemarin ini yang nomor 3 ulang tahun ke-17, dan dia memiliki keberanian dan kejujuran untuk
memilih kolom agama yang berbeda dengan kami. Gara-gara dialog positif. Oke, ya. Gara-gara dialog positif ya, bukan saya ya. Tapi saya sangat sebagai orang tua hari ini saya tidak bisa lagi memaksakan anak-anak untuk mengagem suatu keyakinan based on yang diwariskan orang tua. Tapi dia punya pilihan dan dia memiliki kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih keyakinannya. Jadi ya terima kasih. Anak saya bisa candle pray Jewish, dia juga bisa dia selalu datang ke candi-candi. Oh ya, anyway, saya termasuk calo Waisak untuk kaum Muslim. Saya ada di antara wanita Buddha Indonesia dan Walubi. Iya. Dan saya baru sadar gitu ya, buat saya tuh agama Buddha tuh agama yang paling simple. Tapi tetap aja ada politicking yang membelah-belah by organisasi-organisasi itu. So sama aja sungguhnya ya. Tapi saya tetap mensyukuri punya kesempatan untuk belajar banyak hal. Terima kasih. Oke, terima kasih, kita boleh tepuk tangan. Dan kalau boleh saya kasih footnote bahwa putra-putrinya ibu sangat beruntung punya ibu kayak ibu. Karena seorang ibu yang membiarkan anaknya tumbuh sesuai dengan benih yang dia mau gitu. Dan itu sekarang sesuatu yang mahal sih, sangat mahal gitu. Oke, jadi ini menarik ya kita. Gak ditanyain pilihan anak saya apa? Nggak penting sih ya. Iya, soalnya mungkin tahun depan juga ganti kan, kita nggak tahu ya. Ya itu kan, ya begitulah gitu. Oke, satu lagi mungkin jadi 3 kita barengin, terus habis gitu nanti kita bisa berjalan. Boleh ya? Ya silakan. Dengan senang hati. Terima kasih Kang Abu, ini kesempatan saya sebagai pelestari batik ya. Ada himbauan untuk kain kami halalkan. Bagaimana pandangan agama dengan pelestarian? Terima kasih. Gimana? Apa dihalalkan? Jadi batik itu sekarang kainnya harus halal. Oh iya. Bagaimana cara kami menghalalkan, sedangkan pekerjaan batik itu adalah pekerjaan kolektif. Iya. Nah, jadi saya mohon diberi jawaban yang strategis untuk nanti apabila ada petugas yang datang kepada kami. Iya. Itu aja. Terima kasih. Petugasnya juga kayaknya nggak ngerti-ngerti amat sih ya. Jadi ya udah. Ngertinya target. Ya. Oke, mungkin kita bicara dari sudut pandang yang muter-muter kali ya. 360 gitu, nanti mungkin Pak sudut pandang saya gimana, Lopon, Ugen gitu ya. Tapi Ibu dan Bapak, saya hari ini hampir 15 tahun research. Jadi ini mungkin based on experience. Dan dari experience ini, dari research, terus dari banyak saya ketemu orang dan seterusnya gitu. Memang tiga hal research yang paling besar yang saya lakukan 15 tahun ini. Nomor 1 memang religion, yang kedua adalah spirituality, dan yang ketiga adalah consciousness gitu. Mungkin dari tadi Pak siapa, maaf tadi? Pak Budi. Ya. Pak Budi menarik banget gitu ya, satu concernnya bahwa saya rasa di ruangan ini kita nggak ngomongin benar salah baik buruk kali ya, karena saya rasa kita ini adalah saling berbicara untuk mengayakkan gitu. Dan saya selalu mendisklaimer kemana-mana saya ngomong, nomor 1 please jangan percaya omongan saya gitu, itu penting ya, karena saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, tidak berusaha mengajak kemana-mana, nggak berusaha mau gimana, tapi poinnya adalah ini interest dari yang mungkin bisa kita lihat dari sudut pandang yang luas gitu. Itu ya, sama ya. Kenapa? Sama. Oh, idem. Disclaimer, oke, sama. Ya, oke. Mungkin satu hal, saya selalu menggarisbawahi semua agama itu suci, yang nggak asik itu pemeluknya sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara dalam konteks in religion A, B, C dan seterusnya, saya rasa semua agama pada dasarnya adalah jembatan untuk seseorang menemukan sesuatu yang higher self-nya gitu.
Makanya kalau kita ngomongin the history of religion, agama itu kan sebetulnya A itu tidak, agama itu kacau. So kata kunci dari kesemestaan ini kan harmoni sebetulnya. Dalam bahasa yang sering kita dengar disebut kosmos gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat dalam concern religion sebagai tools untuk seseorang membuat sebuah keselarasan, maka setiap agama itu intinya adalah menyelaraskan gitu. Tetapi kita mengerti bahwa ada faktor-faktor yang lain bukan hanya pada agamanya, tapi pada perkembangan agama itu sendiri gitu. Nah, saya mau mundur dulu jauh, Ibu dan Bapak. Saya mau mundur dulu jauh supaya kita mulai bisa melihat ini secara ontologis gitu ya, secara seapa adanya gitu. Karena penyakitnya manusia itu sulit melihat seapa adanya, akhirnya kita memaknai sesuatu dan kita membuat sebagaimana harusnya gitu. Makanya saya selalu bilang kemana-mana, kalau orang masih banyak harusnya, hidupnya belum happy gitu. Karena harusnya nggak ada yang mengharuskan juga sih sebenarnya. Apalagi kita mencari ideal, nggak ada yang ideal dalam hidup kan gitu ya. Kita akan mengerti itu gitu. Nah, saya mau mundur dulu jauh nih dari konteks yang namanya mudah-mudahan ini memberikan sudut pandang yang kita bisa elaborasi gitu. Ibu dan Bapak, kalau kita mau menyadari tentang konteks hidup dari sudut pandang evolusioner, tujuan kita dihidupkan itu adalah bertahan hidup selama mungkin yang kita bisa, itu dulu gitu. Bahwa kata kunci kehidupan itu adalah bertahan hidup. Untuk kita melakukan pertahanan hidup itu, kata kuncinya adalah hidup itu sendiri. Nah, yang menarik kalau kita ngomongin tentang, karena yang punya agama tuh cuman manusia, binatang nggak punya gitu, tumbuhan nggak punya. Dalam struktur evolusi yang punya agama tuh ya cuman kita sebagai, ya meskipun Homo sapiens lah ya. Karena kan homo-homo yang lain juga hidup dan nggak tahu, saya mungkin belum terbukti mereka punya religion gitu. Tetapi perlu kita sadari konteksnya adalah ada hal yang diperlukan untuk melakukan keberlangsungan hidup gitu. Saya kasih contoh sederhana begini, Ibu dan Bapak. Kalau kita bicara tentang kehidupan dan kita mau mempertahankan kehidupan, kata kuncinya adalah kerjasama, titik. Kalau saya pinjam hukum entropinya fisika, jangan lupa bahwa semesta ini berjalan menuju kepada keteracakan dan ketidakteraturan. Setiap detik nih, ledakan-ledakan di luar yang kita nggak tahu tuh banyak banget gitu. Dan anyway perlu diketahui sekitar 2,5 miliar tahun yang akan datang, Andromeda bakal tabrakan sama Bima Sakti. Tapi Ibu Bapak nggak usah khawatir karena kita udah nggak ada, ya tenang aja ya. Udah nggak usah terlalu, aduh gimana ya, tenang, masih lama lah gitu intinya ya. Ini kalau kita ngomongin secara sudut pandang seontologi, seapa adanya gitu. Nah, kita diciptakan dalam konteks kalau kita mundur ke peradaban berburu pengumpul lah, apa dan lain-lain dan seterusnya. Semua orang kalau kita mau tanya pada konteks esensinya, apa yang kita lakukan itu sebetulnya mau mempertahankan kehidupan. Nah, dalam pertahanan kehidupan, justru di tengah-tengah semesta yang acak, untuk membuat semesta ini tetap eksis dan tetap bisa harmoni, itu adalah kehidupan sendiri. Makanya kata kunci dari kehidupan ini sebenarnya adalah kolaborasi gitu. Makanya kenapa sekarang hashtag less competition, more collaboration, karena kolaborasilah yang bisa membuat entropi itu turun. Ibu Bapak kalau ngelihat rumah nggak dirawat, tumbuhannya acak-acakan gitu nggak kira-kira? Tidak terawat itu kan semakin teracak gitu kira-kira. Maka merawat keteracakan kehidupan ini, merawat keteracakan si semesta ini, maka dihadirkanlah kehidupan gitu. Makanya kata kunci kehidupan itu adalah sinergi, kolaborasi, dan bekerja sama. Dan saya rasa dalam semua perspektif religion, khususnya dalam konteks Islam, selalu loh diulang-ulang kata kuncinya adalah rahmatan lil alamin, merahmati semuanya gitu. Jadi selalu kalau kita mau bicara, selalu ada segitiga sama sisi yang nggak bisa lepas, yang di atas harmony with God, harmony with people, dan harmony with nature gitu. Kalau kita turun di Bandara Ngurah Rai, langsung ada kalimat gede, Trihita Karana gitu misalnya. So ada harmonisasi antara tiga ini. Nah yang menarik, kalau agama untuk tidak kacau untuk harmoni, sekarang yang tadi Pak Budi bilang, kenapa orang beragama jadi makin ngaco gitu kira-kira. Kan berarti ada sesuatu aspek yang perlu kita sadari dan kita mengerti. Ternyata nanti kita akan menyadari bahwa bukan masalah agamanya, tapi sekali lagi siapa yang memeluk agamanya.
Karena sorry to say, agama tidak membuat orang lebih baik. Kenapa? Karena kebaikan itu datang dari orangnya itu sendiri gitu. Tetapi dia menjalankan, dia menjadi sesuatu, konteks kebaikan bukan masalah identitinya gitu. Dia mengajarkan iya, tetapi kita mau berubah atau tidak, bukan masalah religionnya. Nah sayangnya, ada generalis gitu. Contoh, sorry to say, 9/11 kejadian, Islam sama dengan teroris gitu. Digeneralkanlah bahwa semua Islam itu kayak si teroris itu gitu intinya. Padahal kan kita ngerti bahwa konteks itu sebetulnya generalisasi dan generalisasi yang nanti kita akan mengerti banyak sekali faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Nah saya mundur dulu nih. Ibu dan Bapak otomatis kalau kita mau bertahan harus punya ikatan lebih banyak nggak? Iya dong. Kalau kita mau bertahan kita harus punya community nggak kira-kira? Iya dong. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup sendiri itu nggak mungkin. Nggak mungkin aja. Karena dalam kata kuncinya kalau kita sebagai makhluk sosial, kita selalu memerlukan siapapun di luar diri kita untuk melakukan interaksi, katakanlah begitu. Jadi saya termasuk orang yang nggak setuju kalau ada orang tua nyuruh anaknya belajar hidup mandiri. Nggak bisa, kenapa? Mau Indomie aja perlu Indomaret gitu kira-kira. Gimana mau mandiri gitu. Tetapi kata kuncinya bukan mandiri tetapi berkontribusi gitu. Nah, contribute ini nih, wah ini sesuatu hal yang digarisbawahi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita kerjasama harus ada alasan nggak kira-kira? Iya dong. Kalau kerjasama tanpa ada alasan, nggak mungkin membentuk suatu ikatan sosial. Dulu keributan-keributan terjadi, kenapa? Resource dari apa yang terjadi, sumber makanan itu kecil banget. Anyway, ibu bapak jangan lupa ya, hidup ini urusannya cuma satu kok. Kita semua cuma lagi rebutan kalori, titik udah. Selesai. Semuanya itu kalori udah. Nah, artinya pada saat itu source dari kalorinya sangat sulit. So that's why mungkin dekade-dekade sebelum ini banyak orang yang mati karena kelaparan. Tapi sekarang kelaparan udah nggak jadi isu karena kenapa? Semakin bertumbuh. Justru yang menarik sekarang orang mati bukan kelaparan, kebanyakan makan justru. Oh iya, sekarang kebanyakan makan justru yang membuat orang jadi mati bukan kekurangan gitu. Ethiopia yang awalnya kelaparan sekarang jadi lumbung padi gitu misalnya. Nah, singkat cerita, kalau kita melihat dari konteks yang namanya evolusi manusia untuk bertumbuh dan untuk melakukan yang namanya kerjasama, dalam tanda petik ya, pada saat leluhur kita, nenek moyang kita, mereka perlu musuh bersama untuk melakukan yang namanya penyatuan gitu. Karena mereka ujung-ujungnya adalah bagaimana si sumber hidup ini yang namanya makanan dan seterusnya itu kekurangan. Terjadilah ikatan sosial gitu. Nah, ikatan sosial ini yang membentuk kerjasama. Makanya ibu dan bapak, kalau kita tanpa ikatan sosial, manusia itu tidak didesain untuk bekerja sama dalam jumlah yang banyak tuh nggak bisa. Maka kita perlu ikatan bareng-bareng untuk membentuk ini kerjasama menjadi sesuatu yang lebih besar gitu. Makanya dalam penelitian kita cuma bisa kerjasama 35, maksimal ibu bapak mau punya teman ribuan di Facebook, di Instagram, yang familiar itu cuma 100 sampai 150, selesai. Tetapi untuk membentuk sebuah ikatan yang lebih besar, kita perlu punya ikatan sama-sama dan yakin terhadap sesuatu hal bareng-bareng gitu kira-kira. Nah, pelan-pelan salah satu ikatan sosial yang paling rendah apa sih namanya? Keluarga misalnya. Keluarga itu kan yakin ya. Keluarga itu bahwa ini lahirnya siapa diyakini ya. Maksudnya ini ontologis, terlalu ontologis mungkin ya. Saya nggak pernah cek ke DNA, saya tuh beneran anaknya ibu bapak saya yakin-yakin aja sih gitu kira-kira. Tapi setelah saya meyakini bahwa saya anaknya ibu saya anaknya bapak saya adalah garis keluarga, maka keluarga akan menjadi ikatan kecil yang saya miliki untuk konteks hidup gitu intinya. Nah, keluarga membentuklah sebuah nation gitu. Makanya ikatan yang lebih besar akan membentuk ikatan yang lebih luas gitu. Termasuk nanti kalau kita bicara konteksnya adalah agama itu sendiri. Karena kenapa? Basically agama sebetulnya adalah alat untuk mengikat secara sosial untuk kita bisa melakukan kerjasama dalam jumlah yang lebih besar gitu. Nah maka kalau bicara dalam konteks tadi, ketika seseorang sudah punya kemelekatan yang tinggi, merasa lebih besar, kata kuncinya adalah ego dan pride sih sebenarnya.
Nah, saya mungkin sebelum ke Lopon ke Ugen sedikit lagi aja ya, sedikit lagi ya. Sampai sini oke, tapi anyway, oke ya, dapat ya. Oke, saya kasih analogi sederhana gini, Ibu dan Bapak. Kita kan, let's say lulusan dari satu kampus lah. Seangkatan satu kampus, let's say 1000 kenal semua nggak, Bu, Pak? Enggak. Tapi mau kenal atau enggak, ketika pakai jaket alma mater, kita akan jadi kayak saudara dan kayak teman gitu kira-kira. Let's say ketika fakultas ekonomi kuning sama pakai yang kuning, mau kenal mau enggak, friend kita. Kenapa? Diikat oleh yang namanya fakultas gitu kira-kira. Ya balik lagi, ikatan-ikatan sosial itu yang akan membuat kita kerjasama dalam jumlah yang besar gitu. Nah maka mungkin untuk mempermudah dan dari sudut pandang ontologisnya gitu ya, ini dalam bahasa yang sering kita dengar, ini sering disebut dengan kata-kata intersubjektif realitas gitu misalnya. Nah saya mau kasih contoh sederhana supaya nanti bisa langsung lebih dalam dan nanti kita lebih elaborasi lebih luas. Contoh Ibu Bapak. Ibu Bapak tahu geng sepak bola dari Bandung namanya Persib, tahu ya? Oke, Bobotoh. Nih ya, saya mau kasih analogi sederhana gini. Orang Bandung mau nggak saling kenal, tapi diikat oleh Persib, dia bisa mati-matian untuk Persib gitu. Oke, mau nggak saling kenal, pokoknya pakai baju biru, friend aja udah. Kenapa? Saya dan kamu membela ikatan yang besar, namanya klub sepak bola, namanya Persib. Jadi orang Bandung diikat dengan klub sepak bola namanya Persib, semuanya mendukung Persib dengan konteks di mana ikatannya namanya Persib. Nah ini pakai baju orange tapi bukan Jackmania sih ya, ini beda deh. Beda-beda ya. Nah, sementara yang di Jakarta dia punya ikatan sosial yang berbeda dari Bandung, namanya Persija gitu. Ya, dapat ya. Jadi The Viking dia akan membela Persija karena kenapa? Orang-orang yang membela Persija dia memiliki ikatan sosial yang besar, namanya klub sepak bola, namanya Persija gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, berarti Persib dan Persija ini adalah pembentuk ikatan untuk membentuk suatu kerjasama gitu intinya. Nah saya kasih analogi yang mudah ya untuk kita bisa memahami lebih dalam. Let's say hari Kamis Ibu dan Bapak, Persib lawan Persija main di GBK. Pendukung Persib akan pakai baju biru, pendukung Persija akan pakai baju orange. Hari Kamis main di GBK. Kira-kira kalau ada yang pakai baju biru di kerumunan yang orange, kira-kira deg-degan nggak dia? Oh ya pasti. Waduh salah tempat nih saya gitu. Nah, nggak pulang, susah pulang lah ya gitu. Apalagi di Jakarta, tandang gitu kira-kira. Oke, makanya orang yang pakai baju biru sama orang yang pakai baju orange dia akan clash karena kenapa? Dia punya intersubjektif yang berbeda, dia punya ikatan sosial yang berbeda. Yang satu mendukung Persib, yang satu mendukung Persija. Berantem nggak nih si Bobotoh sama si Viking? Berantem. Hari Kamis nih. Nah, yang lucu hari Minggunya Timnas Indonesia main sama Malaysia. Timnas Indonesia main sama Malaysia. Dua-duanya datang ke GBK yang sama dengan seragam yang sama. Berantem nggak mereka? Enggak. Kenapa? Intersubjektifnya lebih luas. Yang satu regional kota, yang satu regional state gitu kira-kira. Yang hari Kamisnya serang-serangan, marah-marahan, tapi mendukung Indonesia, mereka akan berantem lawan orang Malaysia gitu. Yang menarik orang Indonesia, orang Malaysia sebelum tanding doanya dua-duanya Islam ke Allah. Allah pusing ini menang yang mana gitu. Nah ini rada-rada pusing gitu. Dua-duanya doa masalahnya gitu. Nah artinya konteksnya kenapa sih pendukung Persib dan Persija ini bisa kerjasama? Karena dua-duanya memiliki lingkaran intersubjektif yang lebih besar, namanya negara gitu intinya. Nah Ibu dan Bapak, satu intersubjektif yang lebih besar dari negara itu namanya adalah agama. Karena agama dia memainkan konteks keyakinan dan belief untuk mengikat mau apapun konteksnya, ketemu sesama muslim brother and sister gitu.
Kenapa? Karena intersubjektifnya di situ lebih besar dari keluarga, lebih besar dari state, dan inilah yang disebut intersubjektif yang lebih besar yang disebut dengan yang namanya agama gitu. Nah, itulah kenapa sekarang pemeluknya jarang dalam tanda petik bisa dalam tanda petik akur, karena yang nggak jauh beda sih ceritanya seperti itu gitu. Nah, mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi, tapi saya mau nutup dulu untuk statement ini. Ada satu hal yang jauh lebih besar intersubjektif dari agama sih Bu, Pak. Yang paling besar namanya uang. Karena di hadapan uang semua agama damai gitu kira-kira ya. Gitu, mungkin kalau boleh mau menambahkan silakan. I think that's all good. I think Undang-Undang Dasar. Kang Abu menjelaskan banyak rangkuman dharma yang kita ajarkan dalam waktu yang sangat singkat tapi jelas dan sederhana. Itu bagus banget. And kita belajar seperti ini bisa bertahun-tahun ya, Lepon. 3 tahun harus belajar ini Theravada, 3 tahun belajar Mahayana, kemudian 3 tahun Tantrayana. Hebat, juara. Beliau sudah 15 tahun loh. 15 tahun loh Pon. Belajar ini. Jadi sebenarnya gini, buat saya pembelajaran kita ini ada 3 ranah sebenarnya. Belajar itu pertama dari ranah luar, kemudian ranah dalam, terus ada ranah rahasia. Di ranah luar itu ada yang punya buku nggak? Boleh saya pinjam buku yang ada lipatannya, apapun boleh. Okay. Example. Somebody come to you, give you a book, kan? Apa yang kalian lihat? What do you see in the beginning? Cover. Cover itu ada berapa bagian? 2. Front cover, back cover. Okay? The front cover, apa yang kalian lihat? Title, ya kan? Judul. Back cover apa? Biasanya rangkuman dari apa yang ini, atau kadang-kadang harga. Oh iya, dengan harga. Barcode. Dijual dong. Ada harga, kadang-kadang ada cara how do or don't, how to read and all that. Kebanyakan orang begitu dikasih buku, dia melihat oh titlenya, oh ini aturan dan ininya, dia males untuk memaknainya. Dia bilang saya yang punya kunci surga loh. Saya sudah ngerti Bandung, padahal belum ngerti ya, mau cuman lihat-lihat. Nah, ranah luar tadi menurut saya itulah yang dinamakan agama. Agama Buddha, oh begini, Buddha harus pakai pakaian ini, nggak boleh itu, bam. Tapi ingat, guru saya selalu bilang, jangan menggenggam. No attachment, even ajaran. Pelajari, penting. Oke. Tetapi setelah kita ajarin, kita harus lebih dalam lagi. Which is masuk ke ranah dalam tadi, ke dalam. Nah, ada kata-kata bahwa untuk ke dalam itu wear your robe loosely. Kalau kita terlalu pakai ini pakaian ini kita nggak bisa masuk dong, karena kita terlalu mengunci diri kita sendiri. Nah, ketika kita mau masuk ranah dalam, apa yang kita lakukan? Buka dong. Nah, ketika dibuka, yang tadinya 2 halaman menjadi hanya 1 halaman, ya kan? Action dari ranah luar ke ranah dalam tadi adalah seolah-olah apa? Mendeny everything that we have studied. Di sini saya mulai mengerti bahwa di awal saya belajar untuk melihat bahwa dunia semua apa yang terjadi adalah dualism. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang. Tetapi ketika kita mau masuk dalam, semua itu menjadi non-dualism. Apa artinya? Kita belajar, kamu mau jadi terang dunia. Untuk menjadi terang kamu butuh apa dong? Gelap. Kalau nggak ada gelap, kita nggak bisa disebut terang dunia, ya kan? Jadi
semua itu akan menjadi dualism sehingga apapun kita nggak bisa lihat lagi, oh itu salah, itu benar, itu baik, itu nggak baik, nggak ada, karena semuanya ternyata sama. Selama ini kita punya konsep kebahagiaan itu kalau kaya, kalau punya pacar yang ganteng, cantik, punya segalanya. Oh bahagia itu ini. Itu sebenarnya konsep yang sudah ketika kita lahir dikonsepin dari keluarga maupun dari society seperti ini. Ternyata kebahagiaan itu tidak seperti itu. Kebahagiaan itu ketika kita bisa menerima bahwa kebahagiaan itu sebenarnya kesedihan loh. Buktinya apa? Kebahagiaan kita bisa kesusahan orang lain nggak? Bisa dong. Jadi relatif dong. Mau baik mau buruk sebenarnya sama aja. Dua, seperti koin. Koin satu koin tapi ada dua sisi. Di dalam ranah dalam ini kita mulai belajar nih. Aha, oke, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung kamu ngeliatnya gimana, ya toh. Jelas nggak yang di sini? Jelas toh. Mungkin lebih jelas lagi kalau ada ballpoint, ada ballpoint atau garpu boleh, oke. Ketika saya bilang ini apa ballpoint, oke. Dari segi Bapak, kalau saya tanya ballpoint ini tolong di-explain dari sisi Bapak, tajam, ya kan? Bisa melukai orang nggak? Dicucuk mata kita kena, ya toh, bisa menyakiti loh. Orang bilang, saya lihat kamu apa? Enggak tuh di sini tumpul, digini-gini enggak bahaya, tapi tetap bolpen enggak? Ya tetap bolpen lah. Kebahagiaan sama. Ajaran yang kita ajari itu sebenarnya sama. Bisa melukai orang, tapi bisa juga sesuatu yang bagus. Jadi benar tadi, agamanya yang salah bukan agamanya, tapi orangnya bereaksinya bagaimana. Ya, itu. Nah, akhirnya dari ranah dalam tadi setelah kita tahu bahwa itu non-dualism, kita akan lebih tenang. Kita tidak lagi menghakimi orang lain tadi. Itu pasti, kita pasti belajar. Kita belajar banyak menerima apapun itu dari dua sisi. Ya. Setelah itu kita dalamin, itu ada lagi nanti yang dinamakan ranah rahasia. Of course rahasia kita juga nggak bisa ngomong karena itu rahasia. Nah, kenapa? Bukan nggak boleh di-share, tapi kalau kita belum mempunyai kapasitas sedalam itu, belum mempelajari dari luar tadi, dari agama sendiri tadi, kita akan bingung, pasti ini bingung. Coba aku bilang aja, misalnya dari ranah dalam itu non-dualism, itu kita pasti mencari. Kalau nggak ada baik dan buruk, apa dong? Kalau nggak ada, kita nggak boleh ngomong benar salah, apa dong? Oke, non-dualism. Dan harus ada namanya manusia, pasti mencari kan. Terus namanya apa? Disebut apa? Kosong, sunyata, emptiness, itu semua tadi hanya sebenarnya konsep-konsep yang kita kasih judul lah. Nah, kosong tapi isi tapi kosong. Of course tidak sesimpel ini, banyak step-stepnya untuk kita pelajari apa itu sebenarnya sunyata tadi. Itulah ranah rahasia dari situ. Oke. Bapak mau nambah sesuatu? Oke, terakhir nanti. Iya, oke. Ya, makasih, Pak. Nah, jadi kembali sih teman-teman Ibu dan Bapak bahwa problematika religion itu memang nggak pernah selesai karena sekarang agama itu sudah tidak ada di tempat untuk menjadi jembatan seseorang menyadari sesuatu. Tapi saya rasa agama sudah terdegradasi jadi perusahaan besar yang ya itu tadi ada kepentingan di dalamnya, ada macam-macam gitu. Nah, sehingga memang tapi agama bertahan lama ya, jangan lupa. Oh, ini dari sana. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang bertahan lama itu pasti punya kontribusi terhadap kehidupan. Dan mungkin kalau kita mau melihat salah satu fungsi agama sekarang adalah memutar roda ekonomi yang baik sih sebenarnya. Konteksnya ada di situ gitu. Kita membuat ikatan sosial juga ada di situ gitu. Nah, jadi balik kalau tadi bicara bahwa semua yang kita dapatkan pada awalnya keyakinan, tapi pada akhirnya keyakinan apapun yang kita miliki nggak bisa melawan yang namanya kenyataan gitu. Sehingga ya kembali ya, kalau pinjam bahasanya Buddha, kalau kamu ngelihat Buddha bunuh katanya, betul ya, Ugen ya.
karena bukan itu gitu. Sehingga kalau kita bisa melihat dalam konteks yang namanya sudah melekat kepada sesuatu, ya artinya kita akan menyadari bahwa ujung-ujungnya hidup ini hanyalah menerima kenyataan seapa adanya gitu. Nah mungkin sedikit ya sebelum nanti kita ke topik berikutnya. Kita tuh kadang ngelihat segala sesuatu tuh oposisi sih teman-teman ibu bapak. Oposisi gitu. Benar lawannya salah. Hidup lawannya mati gitu. Padahal kalau kita bicara dalam konteks yang agak lebih dalam, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada oposisi, yang ada adalah mitra sebenarnya. Kalau kita melihat hidup dan mati adalah lawan, maka kita ingin hidup tapi takut sama matinya gitu. Tapi kalau kita melihat hidup adalah mitranya mati, bahwa tidak ada hidup nggak akan mungkin ada mati, tidak ada mati nggak mungkin ada hidup. Sehingga mindset oposisi ini yang saya rasa membuat kita agak sulit untuk melihat seapa adanya gitu. Contoh ya, dulu memang saya dari lagi kecil memang banyak virus-virus konteks yang namanya dogmatis gitu. Sehingga pertanyaan awal saya ketika saya masuk ke konteks yang namanya pertanyaan yang sangat kritis gitu. Teman-teman ibu bapak, nenek saya tuh Protestan. Jadi nenek saya tuh Kristen Protestan gitu. Karena ibu saya nikah sama papa saya, ibu saya pindah ke Islam gitu. Saya juga nggak tahu ibu saya ikhlas atau gara-gara bapak saya aja, nggak tahu juga sih ya gitu kira-kira. Tapi pada dasarnya ketika ada perpindahan itu saya akhirnya lahir dalam tradisi Islam. Nah dari kecil saya dikasih dogma doktrin bahwa di luar Islam masuk neraka gitu. Itu dari kecil tuh. Ya udah diterima. Terus lama-lama diajarin setiap agama, pokoknya di luar Islam neraka, di luar Islam dosa, di luar Islam kafir, udah aja. Tapi kenyataannya saya punya nenek baik banget gitu Bu. Terus saya mulai berpikir bahwa masa sih nenek saya yang baik gini masuk neraka gitu. Nah terus guru agama saya bilang, ya sebaik-baik apapun, pokoknya kalau bukan Islam ya masuk neraka gitu. Terus saya nanya, emang Pak Ustadz udah pernah belum? Belum sih. Nah saya juga bingung gitu, orang yang ngomong aja belum pernah gitu waktu itu. Jadi memang saya punya banyak musuh dari kecil tuh guru agama sih gitu. Karena guru agama tuh di pengalaman saya susah diajak untuk dialog gitu. Karena kalau saya banyak nanya, justru saya disuruh diam mulu kalau pelajaran agama gitu Bu Pak gitu. Dan itu mungkin bawaan lahir kali. Bawaan oroknya gitu kali. Nah sehingga dalam perspektif ini mungkin yang ingin saya elaborasi sedikit tentang oposisi dan mitra gitu. Kalau Tuhannya satu, kenapa beda agama? Kita bicara dalam konteks religion yang saya pahami sekarang, dan mungkin pemahaman ini akan menjadi pemahaman yang minoritas gitu ya, karena saya riset 15 tahun. Untuk diketahui Ibu Bapak, Indonesia orang yang paling banyak orang Islamnya tapi tidak menjadi negara paling Islami sedunia gitu. Itu perlu diketahui. Negara paling Islami sedunia nomor 1 sekarang Denmark. Negara yang paling bahagia di dunia nomor 1 adalah Finland. Dua-duanya orang beragamanya nggak banyak gitu kira-kira. Jadi yang menarik lagi, penjara juga ikut kosong gitu. Makanya Finland dijadikan negara yang paling bahagia, ternyata tidak religius amat. Sementara faktanya Indonesia nomor 2 paling religius sedunia, tingkat korupsinya tinggi gitu intinya. Nah itu kan jadi paradoks gitu ya. Nah saya melihat dalam konteks pertumbuhan. Nah ini in my humble opinion ya, dalam konteks perspektif gitu. Saya melihat tuh begini Ibu Bapak. Let's say kita ngomongin yang besar di Indonesia, ada Hindu, ada Buddha, ada Christianity, ada Islam gitu. Nah majority itu ngelihatnya begini nih Bu Pak. Oh Hindu sendiri, Buddha sendiri, Kristen sendiri, Islam sendiri gitu. Saya tuh sejak lama ngelihat agama tuh nggak begini, tapi begini nih. Dan saya melihat bahwa ini adalah sebuah pertumbuhan. Jadi kalau kita ngelihat dari konteks pertumbuhan, ini tanah, ini padi, ini tanah, ini padi, ini mulai jadi beras, ini nasinya gitu. Artinya dari level 1, 2, 3, dan 4 bukan berbeda, tapi bertumbuh. Kenapa? Gak mungkin ada nasi kalau gak ada beras, gak mungkin ada beras kalau gak ada padi, gak mungkin ada padi kalau gak ada tanah. Yang lucu sekarang, nasi mengkafir-kafirkan tanah gitu, kan aneh ya. Padahal konteksnya dia ada karena tanah ini ada gitu. Sehingga dalam perspektif ini saya melihat bahwa in every religion kalau kita ngelihat pertumbuhan, let's say katakanlah ini gitu agama yang mungkin kita kenal,
saya tidak melihat oposisi, saya tidak melihat perbedaan, tapi yang saya lihat adalah pertumbuhan gitu. Sehingga dalam konteks ini, tanah melahirkan atau menumbuhkan padi, padi menumbuhkan atau menciptakan yang namanya beras, beras diproses menjadi nasi. Bahkan jangan lupa ibu bapak, di nasi aja ada nasi kuning, nasi merah, nasi hijau, macam-macam loh di sini. Dan semua golongan ngerasa paling benar lagi gitu. Kita nggak usah ngomongin multi agama, dalam satu agama dengan berbeda mazhab, ini paling jadi konteksnya adalah intinya adalah berkelompok gitu. Nah jadi saya rasa ini adalah dinamika kehidupan gitu. Saya rasa kalau boleh dianalogikan bahwa semua orang mau mendapatkan happiness. Kalau saya analogikan semua orang pengen jadi sehat, ada yang pakai basket, ada yang pakai berenang, ada yang pakai hiking, ada yang pakai yoga, tujuannya adalah sehat. Kalau semua tujuannya sehat, masa pelari mengkafirkan perenang, kan aneh ya Bu Pak? Karena dua-duanya adalah tools untuk menuju kepada sehat yang sama gitu. Nah kebetulan memang yang namanya mayoritas itu selalu menjadi sesuatu hal yang seru sih gitu. Karena in majority, jangan lupa, di dalam satu kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang waras tetap jadi orang gila. Karena hari ini kita masuk kepada fase di mana yang benar adalah yang viral, yang benar bukan yang original gitu. Jadi pertanyaannya, mau ngomongin kebenaran apapun, kalau kita bicara dalam majority yang seperti ini, ya si waras di 9 yang gila, orang waras tetap jadi orang gila. Tapi ibu bapak kalau boleh saya kasih advice, jadilah orang waras. Kenapa? Karena orang waras bisa pura-pura gila, orang gila nggak bisa pura-pura waras gitu kira-kira. Udah itu aja ya. Jadi mungkin juga tadi kalau ibu bilang menarik loh. Ini satu masa di mana Arab punya kebiasaan dan punya statistik ateis paling besar selama entire hidup gitu. Tingkat ateis di Arab tuh naik Bu Pak. Mungkin karena mereka udah bosan sama marketing agamanya kali ya. Karena udah mulai nggak logis, udah mulai, kita tahu bahwa dogma dan doktrin agama itu selalu mengedepankan ketakutan anyway. Di satu sisi memang dogma dan doktrin dibutuhkan, tapi point of view-nya saya rasa bukan urusan dari dogma dan doktrinnya gitu. Nah jadi Pak Budi, saya sih lebih ngelihat yang waras aja gitu Pak ya, quote and quote. Ketika chaotic ini terjadi karena ya itu tadi, bahwa orang Indonesia mungkin kalau kita ngelihat fanatisme yang berlebihan, ada status di mana pertama mainnya kurang jauh mungkin, yang kedua ya itu tadi karena tertekan oleh dogma dan doktrin yang tidak bisa dilepaskan. Tapi pada akhirnya ibu bapak apapun itu, keyakinan kita akan hancur oleh kenyataan yang ada gitu. Karena kenyataan tidak bisa kita tolak. Dan yang menarik adalah ketika kita semakin sadar, justru kita melepaskan keyakinan lama untuk menerima kenyataan yang ada. Tapi mayoritasnya, karena dia udah yakin seumur hidup, kenyataannya beda sama keyakinan, justru kenyataannya yang disalahin biasanya gitu. Nah jadi kembali saya rasa religion itu tools, kan nggak ada ya tujuannya adalah beragama tuh nggak ada, tapi tujuannya adalah Tuhan gitu. Bahwa agama itu adalah jembatan, Tuhan itu adalah tujuannya gitu. Dan nanti kita bisa bahas dari beberapa multi perspektif, tapi saya rasa untuk opening kita diskusi saya rasa itu dulu. Gitu Pak Budi, kalau dari perspektif. Ya, silakan. Lempar aja. Ugen mau ada nambahin lagi? Hampir. Ibu oke ya tadi respon tadi tentang putra Bu Tantri. Jadi relax aja Bu. Puas dengan jawaban. Ya ketika tadi yang pindah tuh putra atau putri? Ya putri, yang penting tetap sehat. Cabur ya. Tapi pilihannya tidak ada di antara 5 itu. Oh iya sih. Iya. Kolom langsung. Kolom direct gitu ya. gitu. Silakan Pak, mungkin ini. Ini saya perkenalkan nih, ada tamu temennya Mas Paul. Masa nggak kenal? Oh iya, aku nggak bisa lihat jauh lagi. Maaf. Mam V. Tante V. Ini jauh-jauh dari Jogja hanya pengen ketemu Abu Marlo sama Mas Paul. Luar biasa nih. Mam V. Ada satu lagi teman saya ini Bang Osi. Makasih jauh-jauh dari New York.
Habis wisuda, putrinya habis wisuda di Kolombia. Habis traveling sebulan, makanya sebenarnya kita pengen tahu ceritanya di sana gimana. Oke, Tante Sari mungkin. Sharing aja kali ya. Iya, silakan. Monggo. Terima kasih. Saya mau sharing aja bahwa saya mungkin udah sering pindah cabang olahraga. Lalu di keluarga itu setiap tahun selalu ditanya, Mbak, tahun ini lu masuk cabang olahraga mana? Ya kita lihat yang paling banyak liburnya yang mana gitu. Jadi lebih nyaman gitu. Tapi setelah begitu banyak cabang olahraga yang sudah pernah saya tekuni gitu ya, akhirnya saya merasa bahwa penulisan sebagai atlet di dalam KTP itu cuma kebutuhan administrasi negara aja. Karena nanti kalau ada beberapa cabang olahraga kan yang mengatakan bahwa nanti kalau kamu mati kan harus jelas dikuburnya bagaimana gitu. Untuk saya, ya kalau saya udah mati ya itu urusan anak-anak. Saya mau disop atau mau disate atau mau dibuang di laut atau mau dibungkus dulu, ya itu urusan anak-anak karena saya udah nggak tahu gitu. Dan itu juga terjadi pada papa, walaupun papa tetap berada di cabang olahraga dari dia lahir. Tapi dia mengatakan bahwa pada suatu hari nanti kalau saya sudah meninggal, itu urusan kamu. Apabila kamu mau mengubur saya dengan kain kafan atau kamu mau melempar saya di got depan rumah. Karena pada saat saya mati, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan diri saya sendiri. Memang untuk beberapa cabang olahraga kan mengatakan bahwa kalau sudah selesai ya selesai. Saya tidak terlalu percaya kalau sudah selesai adalah selesai. Saya percaya bahwa saya dulu pernah ada, lalu saya tiada, lalu saya diadakan lagi, lalu saya ditiadakan lagi, lalu saya diadakan lagi. Sampai urusannya selesai, baru pulang. Pulangnya juga ya terserah, balik lagi gitu, mau bawa medali cabang olahraga mana gitu kan. Toh kita juga nggak pernah tahu kalau sudah pulang di sana jurusannya kemana, naik bus nomor berapa. Memang hidup sebagai manusia sekarang, khususnya di Indonesia Raya tercinta ini, KTP-nya itu harus jelas. Kolom 7 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu sangat penting karena nanti kamu dikubur di sektor mana. Terus kalau kamu meninggal di luar negeri harus jelas, nanti tiba-tiba kamu dikremasi nggak boleh gitu. Itu kan sesuatu hal yang sebenarnya remeh-temeh gitu. Ya, betul. Jadi untuk saya cuman sekedar sharing aja. Cabang olahraga saya hanya administrasi aja. Jadi kalau misalnya besok lagi ada teman-teman pengajian, ya saya ikut ngaji karena saya bisa baca Al-Quran, saya bisa mengaji, saya belajar, saya mengerti hadis dan lain sebagainya. Kalau misalnya lagi ada sel doa di rumah sepupu saya ikut, saya bisa nyanyi karena saya sekolah di sekolah Kristen Protestan, tapi saya besar lahir Katolik. Jadi bisa semua. Saya bisa baca parita. Lalu saya juga mengerti Bhagavad Gita. Jadi untuk saya selama itu bisa menenangkan hati saya dan bisa memberikan sedikit bala bantuan buat perasaan bahwa hidup saya ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk hari ini aja atau bagaimana besok gitu kan. Jadi saya memilih untuk hari ini. Orang lain mau bilang A, B, C, D, E, F, G. Ya kalau misalnya membuat mereka bahagia saya bilang A, ya saya bilang A buat mereka karena kalau mereka bahagia saya ikut bahagia gitu. Urusan saya nggak setuju sama A atau B bukan urusan mereka. Tapi yang penting biarkan saja mereka bahagia. Karena nggak ada salahnya sih bikin mereka seneng gitu walaupun kita nggak suka, senyumin aja. Itu aja sih sebenarnya sharingnya. Jadi cabang olahraga mana yang Anda tekuni, tetap semangat. Keren banget. Makasih Bu Sari, keren. Terima kasih. Wah, seru banget deh. Seru.
seru. Dan nggak mudah untuk bisa lepas gitu tuh kan, nggak mudah ya. Wah, nggak mudah lah, apalagi di kita gitu ya. Wah, susah sih. Tapi terima kasih, really appreciate, luar biasa. Silakan, mungkin ada cerita lagi atau Mbak, silakan. Oh ya, apa? Saya juga mau mencoba, belum tentu jawaban saya benar, jadi ada disclaimer. Tadi pertanyaan Pak Budi, apa sih syaratnya supaya para penganut agama ini bisa rukun begitu? Tadi Pak Abu mengatakan harus ada ancaman dari luar yang lebih besar. Kalau lebih besar saya pikir, oh ada alien kali ya. Kalau Jadi kumpul manusia. jadi gitu kumpul ya? manusia. Pencerahan saya sebenarnya terjadi saat saya baca buku puisi sebenarnya dari Anthony de Mello yang mengatakan pasar malam agama. Jadi katanya suatu hari Allah itu diajak untuk lihat pasar malam. Ya, yang satu bilang, oh, masuklah agama saya, hanya dalam agama saya ada keselamatan. Yang satu bilang, masuk agama saya karena dalam agama saya hanya satu-satunya yang bisa menuju jalan ke surga dan sebagainya gitu. Lalu setelah selesai berjalan bersama si guide ini ditanya, Allah atau Tuhan, kenapa kamu menciptakan pasar malam agama? Lalu dia bilang, saya juga bingung, malah saya malu lihatnya. Begitu. Nah, itu pasar malam agama. Lalu yang kedua, jadi tadi harus ada ancaman, satu alien, sehingga pasar malam agama itu makin rendah pengunjungnya. Yang kedua menurut saya adalah vision. Kita sharing the same vision atau tidak? Nah, ini pencerahan yang saya dapat di Thunderbird. Waktu saya sekolah di sana, saya di dekat seorang profesor yang pokoknya baik sekali. Terus saya tanya, profesor itu agamanya apa sih? Gitu kan. Terus saya bilang, oh, kamu pergi saja ke monumen di depan gedung itu, gitu ya. Terus saya pergilah ke gedung itu. Di depannya ada satu monumen, ada 9 cemara berjejer gitu. Terus di situ hanya ada plak seperti kuburan begitu, sederhana sekali. Kata-katanya hanya we are all but gitu. Karena kita waktu itu kan datang dari negara mana saja gitu. Jadi kan masing-masing saya orang ini, saya orang itu, saya dari negara ini, negara itu. Di situ di plak itu ditulis we are all but one. One what? The citizens of the world. Gitu. Jadi dia bilang kita ini semua sama, warga bumi. Nah, terus saya jadi tertarik kan, tanya lagi sama teman saya, agama apa itu dia? Itu kamu nggak baca bawahnya? Ada sih. Nah, yaitu nama nabinya. Terus cari ya, tanya, oh agama Bahai. Datang lagi ke profesor, Prof, boleh tanya agama profesor apa? Kenapa kamu tanya agama saya? Saya tertarik aja karena profesor begitu bijaksana menangani saya. Terus saya kasih kamu leaflet. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh datang lagi ke saya. Saya pelajari the principles of Baha'i. Dan menurut saya visinya luar biasa. Jadi dia mengatakan agama-agama yang berbeda ini adalah bukti kasih sayang pencipta kepada manusia. Jadi kalau misalnya di satu daerah ada kekacauan, ada kezaliman, ada perbuatan manusia yang sangat buruk, dia akan kirim messenger. Lalu kemudian berjalannya waktu, ada lagi di India misalnya ada ketidakbaikan, dia kirim Siddhartha Gautama. Lalu di Israel misalnya ada, dia kirim Isa. Nanti di Arab ada apa? Dia kirim Muhammad. Terus begitu. Dan dia bilang tidak ada nabi terakhir. Jadi prinsip kedua adalah kenapa tidak ada nabi terakhir? Karena dia bilang manusia itu berevolusi. Ya. Dan bumi society bergerak terus dinamik begitu ya. Dan di setiap dinamika itu kalau ada yang tidak benar dia akan kirim messenger baru. Terus yang menarik dia mengatakan saya juga bukan messenger terakhir. Mungkin pesan saya yang saya bawa ini hanya tahan 20 tahun, 50 tahun, kita tidak tahu. Itu kuasa yang di atas. Tetapi yang pesan yang harus saya bawakan satu, bahwa ya tadi setiap agama itu mengajarkan kebenaran,
Dan kita sebagai warga bumi ini wajib belajar semua agama. Makanya di penganut Bahai itu orang tua harus mengajarkan berbagai intisari dari setiap agama. Semua harus diekspos. Soal nanti anaknya mau pilih yang mana, itu terserah kepada anaknya. Karena itu adalah antara dia dengan penciptanya, gitu. Jadi itu yang jadi prinsipalnya we are all but one nation. Lalu kemudian saya bisa salah nanti Bapak pelajar sendiri prinsip-prinsipnya itu yang saya ingat bahwa setiap agama mengajarkan kebenaran dan kita harus saling belajar satu sama lain. Jadi harus ada tenaga yang lebih besar. Yang kedua vision. Kemudian visionnya juga dia mengatakan akan ada lingua franca. Akan ada satu bahasa yang akan dimengerti oleh seluruh umat manusia. Kita tidak tahu bahasa apa itu. Waktu itu profesornya bilang mungkin Inggris. Tapi bisa berubah, saya tidak tahu. Tapi so far it seems like English is a lingua franca. Mungkin bahasa cinta yang jadi lingua franca nanti. Kita tidak tahu. Jadi harus ada ancaman yang lebih besar. Harus ada vision. Dan yang ketiga menurut saya harus ada pengikisan ego. Nah itu saya belajar dari banyak source termasuk sepupu saya mengingatkan. Dia bilang kalau dilihat dari atas manusia itu bahkan sudah tidak terlihat, bahkan lebih kecil dari semut. Siapa kamu itu sehingga kamu merasa kamu pemimpin negara adidaya? Siapa kamu sehingga kamu merasa kamu itu pemimpin negara yang paling kaya? Siapa? You are no one gitu. Lalu dari Thich Nhat Hanh mengatakan who am I gitu. I'm only part of soil. I'm only part of water. I'm only part of flame. I'm just a combination of everything. I'm no one, gitu. Jadi menurut saya pengikisan ego. Jadi harus ada serangan yang lebih besar, ada visi yang menyatukan, dan ketiga pengikisan ego bahwa kita itu manusia sebenarnya sama saja, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih dosa. Kita semua sedalam perjalanan menuju manusia yang lebih baik. Jadi menurut saya intersubjektif realitas. Harus ada intrasubjektif yang lebih besar dan itu mungkin alien. Sekarang sudah banyak penelitian mengatakan katanya zaman dulu itu ternyata banyak ilmu yang kita sekarang sebenarnya baru tahu gitu. Jadi mungkin mereka sudah berhubungan dengan alien, we never know. Begitu. Jadi yang kedua vision dan ketiga adalah pengikisan ego. Itu saja saya kira. Makasih. Oke, keren banget. Boleh tepuk tangan dong Pak. Makasih banyak Pak. Keren insight-nya. Mungkin mau nambahin? Oh iya. Ya harus dong. Oke deh. Sohibul Bait ya. Sohibul Bait. Boleh dijelasin dulu namanya kenapa tadi? Oh iya. Jadi sebenarnya tujuan acara ini untuk memanjangkan umur saja sebenarnya. Tidak ada topik. Tadi saya tahan-tahan untuk nggak cerita, akhirnya saya cerita juga ya, Mas Paul ya, Kang Abu Marlo. Ini acara kita tutup pas maghrib, jadi ya Bu Devi ya. Nah, jadi nggak usah lama-lama, yang penting 3 atau 4 bulan sekali aja kita acara seperti ini. Dan sahabat-sahabat kita sebagian banyak yang cancel ternyata. Nah, tapi nggak apa-apalah, tetap kita lakukan. Jadi saya mau cerita dikit aja. Ini saya cocok logi juga Kang Abu. Jadi sesuai dengan topik ini. Nama saya Marius itu singkatan dari Maria dan Yesus. Jadi bermula dari saya tinggal di Madiun, di kota kecil Caruban, di kaki Gunung Wilis. Dari Caruban pun 3 kilo. Pada saat pergolakan PKI, itu Madiun ada 2 kali peristiwa. Tahun 48 dan tahun 65. Ini ceritanya, karena saya lahir tahun 70. Jadi jangan ditanya itu benar atau enggak, nanti ditanya Kang Abu kayak tadi. Menurut katanya saya anaknya bapak saya. Saya belum tes DNA. Yakin aja ya? Yakin aja. Jadi waktu itu enggak karu-karuan, keluarga cerai-berai dan sebagainya. Ada yang dibuang ke Pulau Buru. Bapak saya dari NU. Nah, akhirnya terjadilah perceraian keluarga karena enggak karu-karuan. Jadi katanya juga, karena saya belum lahir, saya dari ibu kedua. Nah kemudian
ayah saya ini akhirnya hidup ini untuk apa? Bingung dia lari ke Pasuruan karena di Jawa Timur yang paling digdaya ustadz-ustadz tuh dari Bangil Pasuruan itu. Jadi dia lari ke sana, tapi akhirnya dia nggak jadi berguru. Dia berkeyakinan dia hanya seorang guru ngajar. Dia puasa 13 tahun hanya makan kacang merah. Hanya makan kacang merah. Nggak tahu ini kenapa begitu. Sebenarnya ada cerita lain ini kenapa dia begitu. Jadi pokoknya dia 13 tahun dia puasa kacang merah. Nah disitulah dia akhirnya menyembuhin. Akhirnya malam-malam dia datang. Singkat kata karena bapak saya nggak ngerti dan baru pertama kali ini orang minta obat. Kamu punya pisau dari emas, kenapa kamu buat nyabit rumput dan bebendu itu apa ya? Dosa yang akan kamu derita itu nanti karma kamu akan lebih berat dan kamu akan menebus lebih dari 13 tahun ini. Karena kamu kan tidak tahu karmanya dia. Nah, untuk menyembuhkan orang gila, ia berobat dengan sains, tidak dengan menggunakan kekuatan spiritual. Sadar dia, jadi dia stop semuanya, dia istighfar, tidak mau lagi. Nah saat itu dia terkenal. Nah terus kemudian balik ke Madiun, kawin dengan ibu saya. Nah pada saat terakhir nih sebelum melahirkan saya, dia meditasi di sawah. Cara meditasinya karena orang kampung ya, dia dulu ngerokok pakai klobot, jadi ditaliin gitu. Waktu itu musim kemarau, kedelai. Jadi di kampung itu kalau panen kedelai itu ditaruh di sawah harus dijagain. Nah dia disumet rokoknya, kemudian dia meditasi karena dia takut nanti dia akan bablas. Nah saat itulah dia ketemu Yesus. Dia bingung, saya ini Muslim, puasa 13 tahun hanya makan kacang merah every day, bukanya hanya makan kacang merah. Tapi kok yang datang Yesus? Dia juga nggak ngerti karena tadi kan interagama ini. Dia juga bingung. Akhirnya singkat kata dia ngelihat ada 3 lapisan. Ada 3 lapisan. Nah, saya nggak bisa cerita di sini karena ini panjang banget dan agak-agak gitu. Jadi udah intinya kamu harus balik lagi. Kamu harus menjadi manusia biasa di kehidupanmu yang sekarang ini. Ya kamu harus hidup normal. Nah akhirnya ketemu ibu saya terus kawin. Lahirlah saya, makanya Maria dan Yesus, Marius. Nah, sampai meninggal dia bilang, saya itu nggak ngerti misi kamu tuh apa. Nah, sebenarnya memang hidup ini saya juga tidak tahu misi apa. Makanya saya ketemu Mbak Esther, Kang Abu Marlo. Sebenarnya saya mencari misi saya ini apa. Apakah ketemu atau tidak. Nah, sebetulnya bapak saya waktu SMP itu dulu ketemu dengan yang pengajar Susila Budi Dharma, Muhammad Subuh. Jadi Muhammad Subuh di Jogja, itu tahun 40-an. Nah waktu itu kakek saya buta matanya. Waktu dia berobat, karena zaman dulu itu kan nggak ada obat nih, datang ke Jogja dikasih obat air putih juga. Dia bilang gini, yang sakit itu bukan bapak kamu tapi ibu kamu loh. Heran, ibu saya sehat kok bapak saya sakit mata kok dibilang yang sakit ibu gitu. Nah waktu itu dia bilang Muhammad Subuh ini kan memang mempunyai vision ya. Seperti mungkin Haji Agus Salim pada saat tahu Bung Karno masa pekanya sehingga dia di grooming mungkin gitu. Dia bilang gini, hati-hati nanti umur 40 akan ada revolusi jiwa. Bingung, bapak saya masih SMP dibilang revolusi jiwa. Pokoknya hati-hati umur 40 kamu akan mengalami revolusi jiwa. Nah ternyata terjadilah pemberontakan PKI, keluarga bercerai-berai dan kemudian bapak saya mencari spiritualitas itu. Jadi tidak punya guru karena waktu itu juga nggak ada YouTube, nggak ada Kang Abu Marlo, nggak ada TikTok, jadi bingung. Justru dia saat itu karena nggak mau aliran ya sudah dia puasa, sholat ya karena ajaran keluarganya seperti itu, di NU seperti itu gitu. Nah akhirnya dia mendapat vision seperti itu, sehingga jadi pada dasarnya saya mau nyambung sedikit, surga neraka nggak bisa diterawang menurut bapak saya karena itu belum terjadi. Hanya kitab suci. Tapi kalau aku ngelihat kakekmu di alam kubur gimana, aku ngerti. Makanya dia kalau ingat kakek, dia bahagia, ingat nenek, dia nangis. Dia nggak mau cerita. Sebenarnya ada ceritanya, cuman saya nggak mau cerita di sini. Jadi alam kubur itu menurut dia nih, itu sekarang is going on, happen, dia terjadi. Tapi kalau kamu bilang judgment day,
what Sirotol Mustaqim, makanya di sini ada jembatan ini Sirotol Mustaqim sebenarnya ini. Nah ini saya nggak bisa cerita karena itu belum terjadi. Jadi apa? Saya taunya ya dari kitab suci. Tapi kalau kamu tanya leluhurmu seperti apa, aku bisa cerita dan aku bisa berinteraksi, bisa ngomong-ngomong seperti ini. Kira-kira begitu Kang Bel. Terima kasih. Keren. Mohon penutupnya, closing. Kita tepuk tangan dulu dong. Wah, asik. Seru. Terima kasih dan terima kasih. Sekali lagi ini satu oase jiwa kita ya. Kita bisa ngobrol dengan multi perspektif. Dan mungkin sebelum saya tutup dengan final statement, kita mungkin minta final statement dari Ugen dulu. Silakan. Final statement ya, bahwa kita sering banget mengejar kebahagiaan dan gak mau sengsara, yaitu juga satu kebenaran sih. Cuman pernahkah kita memikirkan sebenarnya yang perlu kita fokusin itu adalah penyebab kebahagiaan itu sendiri dan penyebab dari kesengsaraan itu sendiri, bukan objeknya. Bukan objeknya ya. Lopon, final statement sedikit aja. Message. Oh ya, oke. Saya pun hari ini banyak dapat pelajaran. Terima kasih Abu Malo, dan hari ini saya bikin program ini. Terima kasih banyak, dan ya semua teman-teman. Hari ini ada pakai bajunya beda-beda juga ya, sini nama pun beda, negara pun beda. Tadi ngomong agama pun beda. Happy-nya ruang ini. Ya, penting kita perlu happy, oke? Jagalah 3 pintu ini. Tubuh ini jangan curi, jangan bunuh. Ini pasti bisa ini. Kalau bisanya pikiran jahat, ngomong kasar, ini yang tetap kita perlu jaga. Ya, agama apapun ngomongnya selalu please jaga ini yang ya, apapun agama apapun ada gini. Nggak bisa jaga karena kita lupa. Ingatin ya, terlalu ingatin dulu. Terima kasih banyak ya. Baik, masih banyak sih ya sebenarnya yang kita pengen ngobrolin ya, tapi karena waktu, jadi mungkin saya mau menutup begini Ibu dan Bapak. Kita tahu bahwa bumi ini rumah sakit jiwa besar. Jadi semua orang yang di bumi pasti sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing. Nah, jadi kalau kita ketemu orang yang nyebelin, sadarilah bahwa kita semua adalah pasien rawat jalan yang lagi mau sembuh gitu kira-kira. Jadi saya selalu ingat bahwa turunkan ego dan maklumi orang lain, itu poin pentingnya. Dan satu hal yang selalu saya garis bawahi ulang-ulang untuk kita renungkan, bahwa kalau kita punya guru namanya Tuhan dan sesama murid itu adalah manusia. Jadi Tuhan itu satu-satunya guru lah. Kita semua manusia itu adalah murid-muridnya. Dan kita datang ke sini mau belajar. Setuju ya? Dan yang paling penting adalah sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.